Jokowi groundbreaking Bandara VVIP IKN Nusantara, perkiraan rampung tahun 2024. Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, menghadiri acara peletakan batu pertama, atau groundbreaking Bandara VVIP di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur, pada Rabu, 1 November 2023. Jokowi mengatakan bahwa bandara ini akan mendukung mobilitas orang di IKN, karena arus kedatangan orang di IKN sudah meningkat beberapa waktu terakhir. Hari ini kita resmikan groundbreaking Bandara IKN, yang ditargetkan akan beroperasi penuh di bulan Desember 2024. Nantinya akan bisa digunakan pada bulan Juni 2024, ujar Presiden. Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa nantinya Bandara IKN ini dibuat untuk mendukung maraknya mobilitas IKN. Kehadiran bandara ini sangat penting, mengingat banyaknya mobilitas yang ada di IKN, dan bandara ini merupakan bandara khusus yang akan mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan konektivitas Ibu Kota Nusantara, ujarnya. Presiden memiliki keyakinan penuh bahwa Bandara IKN ini akan membuat kawasan IKN dan Kalimantan semakin terbuka dengan dunia luar. Bandara ini akan membuat kawasan IKN semakin terbuka, konektivitas semakin baik dan semakin mudah untuk dijangkau dari manapun, terang Jokowi. Dalam kesempatan yang sama, Presiden berharap agar Bandara IKN bisa mengakselerasi progres pembangunan proyek-proyek lainnya yang ada di IKN. Saya yakin Bandara IKN akan meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendorong potensi yang ada di daerah sekaligus mengakselerasi pembangunan IKN yang sedang kita proses, harapnya. Di akhir pidato, Presiden membuka peresmian groundbreaking dengan pembunyian sirine bersama para menteri. Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini groundbreaking Bandara Ibu Kota Nusantara saya nyatakan dimulai, kata Jokowi. Bandara VVIP IKN dibangun di atas lahan seluas 7.000 meter persegi. Bandara ini memiliki landasan pacu berukuran 3.000 x 45 meter. Apron Bandara VVIP IKN bahkan bisa menampung 3 pesawat berbadan besar dan 1 pesawat berbadan kecil. Jika hanya pesawat berbadan kecil, bandara itu bisa menampung 7 unit pesawat. Pesawat besar jenis Boeing 777-300R dan Airbus A380 bisa mendarat di bandara ini. Bandara ini juga dilengkapi helipad yang bisa menampung 3 unit helikopter. Bandara VVIP IKN dilengkapi parkir GSE, pos pemeriksaan sisi udara, pos jaga, hanggar, kargo, catering, DPPU, rumah pompa, STP OWTP, substation powerhouse, dan bengkel GSE maintenance. Ada pula bangunan ibadah, perkantoran, gedung karantina, kantin, rumah dinas, TPS, meteorologi, EOC, PKPPK, powerhouse, gardu PLN, ATC Tower. Perhelatan acara groundbreaking Bandara IKN ini dihadiri langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Soesantono, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selain peresmian groundbreaking Bandara IKN, Presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk menghadiri beberapa acara peresmian untuk sejumlah proyek lainnya seperti peresmian Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina, Kawasan Serbaguna Pakuwon Group, dan SDN 02 Sepaku. Presiden akan bermalam di kawasan IKN bersama dengan rombongan saat di akhir kunjungan kerja hari keduanya. OJK groundbreaking kantor baru di IKN tahun depan. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, mengungkapkan pembangunan kantor di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara akan dimulai pada 2024. Kantor baru itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK di mana lembaga jasa keuangan ini harus berkedudukan di Ibu Kota Negara. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Aditya Swara mengungkap OJK sudah melakukan beberapa pertemuan dengan Otorita IKN, OIKN, pada 11 Agustus dan 28 Agustus lalu dalam rangka membahas perubahan pola penetapan lahan untuk lembaga pemerintah atau lembaga negara termasuk OJK.
Sejalan dengan hal di atas, OJK telah menyiapkan timeline pembangunan gedung OJK di IKN. Jadi sudah ada rencananya yang secara prinsip akan dimulai pada tahun 2024, ujar Mirza dalam konferensi pers RDK OJK, Senin 30 Oktober. Mirza menjelaskan proses perpindahan OJK ke IKN dilengkapi dengan rencana alokasi pegawai yang terkait dengan operasional OJK di IKN. Pada prinsipnya, OJK sudah siap untuk pindah. Hanya saja kelengkapan administrasinya juga perlu dipenuhi sebelum memulai groundbreaking pembangunan kantor baru di IKN. Untuk mempercepat pembangunan kantor, lanjutnya, metode penyesuaian lahan akan dilakukan melalui penetapan barang milik negara yang dioperasikan oleh pihak lain atau disebut optimalisasi penggunaan lahan, OPL. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama penggunaan barang milik negara antara otoritas IKN dan OJK. Dan nanti akan juga diterbitkan SK penetapan lokasi lahan oleh otoritas. Sesuai dengan skema proses OPL tersebut, itu dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana pada lampiran peraturan Menteri Keuangan, jelas Mirza. Mirza mengungkap OJK telah menerima surat dari Okin pada 22 Mei 2023 lalu tentang penyampaian lokasi penetapan kantor OJK di IKN untuk menjadi arahan tahap penyiapan dan pembangunan OJK di IKN. Dalam perkembangan terakhir dan untuk persiapan groundbreaking untuk proyek oleh kelembagaan dan pemerintah di IKN, OJK bersama beberapa kementerian lembaga telah melakukan joint survey bersama otoritas IKN dan didampingi oleh rekan-rekan dari Kementerian PUPR tanggal 9 Oktober 2023 ini, katanya. OJK harus punya kantor di sana karena secara undang-undang OJK berkedudukan di ibu kota negara, ujarnya dalam diskusi bersama media di Balikpapan, Jumat 3 Maret lalu. Kendati demikian, kala itu Mirza belum mengungkap lokasi tepatnya. Sebab, pihaknya belum menerima informasi terkait lahan yang disediakan oleh Badan Otorita IKN Nusantara secara resmi. Mungkin dekat-dekat BI, Bank Indonesia. Kalau BI permohonan sudah dilakukan jauh lebih awal sehingga BI sudah ada lokasinya, terangnya. Tak ada IKN di rencana Anies Cak Imin, ini analisisnya. Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar tidak memasukkan pembangunan ibu kota Nusantara ke dalam visi misi dan program kerjanya. Dua ekonom sepakat proyek IKN akan tetap berlanjut walaupun Anies Imin terpilih. Absennya proyek IKN hanya akan berpengaruh dari sisi anggaran. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Tauhid Ahmad mengatakan tidak masuknya program pembangunan IKN ke dalam visi misi pasangan ini akan berpengaruh pada anggaran yang disediakan untuk proyek IKN. Jika tak menjadi prioritas maka anggaran pengerjaan proyeknya tidak akan sebesar yang memprioritaskannya seperti pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Konsekuensinya nanti dukungan APBN terhadap pembangunan IKN pasti akan berbeda. Dia akan lebih kuat pendanaan APBN Pak Ganjar Mahfud karena jelas akan melanjutkan besarannya mungkin bisa saja lebih besar dari Pak Jokowi, ucap Tauhid dikutip pada Minggu, 29 Oktober 2023. Meski demikian, Tauhid meyakini pembangunan IKN pasti tidak akan dihentikan oleh pasangan capres manapun, karena biaya pembangunan yang sudah berjalan akan lebih besar jika seketika terhenti, dan efek pembangunannya juga akan mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi. Kalaupun tidak masuk ke visi misinya Anies, tapi pastikan dia punya versi teknokratiknya, kemudian memasukkan IKN ke dalamnya. Tapi sekali lagi ya karena tidak masuk visi misi bisa jadi tidak menjadi prioritas karena bahkan tidak disebut secara harfiah, ucap Tauhid. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, KOR, Indonesia Muhammad Faisal juga mengatakan hal serupa. Menurutnya, tidak masuknya IKN ke dalam visi misi Anies Muhaimin tentu menunjukkan tingkat prioritas terhadap pembangunannya. Jika tidak menjadi prioritas maka sisi penganggarannya juga tidak akan menjadi prioritas sehingga akan mempengaruhi proses pembangunan yang saat ini sudah berjalan. Tapi, tidak serta-merta akan dihentikan total oleh Anies Muhaimin.
Dengan tidak masuk dalam visi misi, maka IKN jelas bukan menjadi prioritas pasangan ini, meskipun mungkin masih dilanjutkan. Tapi saya rasa bukan berarti lantas dihentikan, tutur Faisal. Kendati begitu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira menganggap wajar Anies Muhaimin tidak memasukkan program pembangunan IKN ke dalam visi, misi, dan program kerjanya. Sebab, beban biayanya akan sangat tinggi jika masih harus dibiayai APBN. Karena IKN masih cukup kontroversial, termasuk pembiayaan yang ditanggung APBN. Sementara para capres membawa program-program baru yang butuh biaya juga, jadi harus memilih mau lanjut IKN, ya rasio utang tidak mungkin jadi 30%, atau sulit mencapai pertumbuhan 7%, ucap Bima. Dalam dokumen visi, misi, dan program kerja Indonesia Adil Makmur untuk Semua, Anies Muhaimin memang memuat program pembangunan di Kalimantan yang mereka canangkan dalam bentuk agenda strategis 8 sayap kemajuan atau 8 kawasan. Namun, tak ada bahasan terkait IKN. Mereka hanya memetakan bahwa pembangunan kawasan Kalimantan sebagai tonggak ekonomi hijau, beranda Indonesia yang maju dan asri. Untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan, maka setiap kawasan yang ada di Indonesia harus didorong untuk memaksimalkan perannya sebagai sayap kemajuan, dikutip dari dokumen visi, misi dan program kerja mereka, Selasa, 24 Oktober 2023. Setidaknya ada 9 program pembangunan kawasan Kalimantan yang keduanya rancang, yaitu menjadikan Kalimantan sebagai contoh dunia dalam penerapan ekonomi hijau termasuk melalui insentif bagi yang menjaga hutan, hingga reforestasi. Lalu, menjadikan Kalimantan sebagai lumbung energi terbarukan melalui pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemanfaatan sawit untuk PLTBM, biomasa, hingga pengembangan PLTS.